pendidikan saya tentunya di TK Pangudinluhur Yogyakarta yang sangat saya cintai. Di masa kecil yang sangat menyenangkan, khususnya di TK Pangudinluhur Yogyakarta ini membuat saya menjadi pribadi yang percaya diri, kuat, dan juga dapat mengembangkan segala bakat yang saya punya, terutama di bidang vokal. Sekarang saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Reflection. Semoga adik-adik semua suka ya. Look at me, you may think you see who I really am, but you never know me. Every day is always a play a part. Now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection shows who I am inside? Adik-adik semua, setelah tadi menikmati cuplikan saya bernyanyi Reflection, sekarang saya akan menceritakan beberapa prestasi dan apa saja yang telah saya capai sampai saat ini. Sekarang saya sedang aktif bekerja di dunia musik, khususnya bidang vokal, karena saya sangat menyukai vokal dari TK dulu, baik dari tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Saya sering mengikuti banyak ajang-ajang dan lomba-lomba, khususnya baru-baru ini saya memenangkan Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional tahun 2020. Yang sebelumnya tahun 2017 juga saya sudah mengikuti, namun saya masih mendapatkan perunggu, dan puji Tuhannya 2020 ini saya bisa mendapatkan medali emas sesuai dengan impian dan cita-cita saya. Di luar bernyanyi di dalam genre pop, saya juga belajar berbagai macam genre musik, khususnya dalam bidang musik Jawa seperti sinden dan mocokan. Saya sering sekali mengikuti beberapa ajang dan lomba-lomba musik Jawa seperti menjadi sinden. Saya juga belajar menjadi sinden dan juga belajar bernyanyi dengan teknik yang berbeda daripada biasanya. Semua prestasi yang saya dapatkan ini juga didukung dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dari guru-guru dari TK Pangudinluhur Yogyakarta yang sangat menyenangkan, yang selalu sabar dan jeli dalam mengajarkan semua pembelajarannya kepada saya. Untuk kali ini saya mau bilang terima kasih untuk guru-guru TKPL semua, karena sampai sekarang saya masih bisa mengukir prestasi saya. Itu semua juga berkat dukungan dari TKPL yang mendukung saya dari nol sampai sekarang bisa meraih ini semua. Untuk adik-adik semua, jangan lupa kalian daftarkan diri kalian ke TKPL, karena menurut saya ini benar-benar worth it buat kalian yang mau mengukir prestasi kalian, karena TKPL akan membantu kalian dalam segala hal yang kalian butuhkan. Jangan lupa daftar. Saya berkuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan akuntansi. Dapat memulai pendidikan pertama di TK Pangudinluhur Yogyakarta adalah suatu kehormatan untuk saya pribadi. Di TK Pangudinluhur, saya tidak hanya diajarkan untuk pengetahuan saja, namun saya juga belajar bagaimana bersikap yang baik, membangun kepercayaan diri, membentuk karakter yang kuat, dan saya dapat mengetahui serta mengembangkan bakat saya sampai saat ini, semua dimulai dari TK Pangudinluhur Yogyakarta. Saya mengikuti banyak kegiatan yang dituntun oleh guru-guru yang melatih kepercayaan diri saya. Sejak kecil kami dibiasakan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Guru-guru yang sangat sabar dan menyenangkan dapat mengubah karakter saya yang dulunya masih kekanak-kanakan dan bisa menjadi lebih mandiri saat masih duduk di bangku TK. Saya mengajak anak-anak dan para orang tua untuk bergabung di TK Pangudinluhur Yogyakarta sebagai langkah awal untuk membentuk karakter dan pribadi anak menjadi luar biasa. Saya bisa menjadi seperti sekarang ini, semua oleh karena fondasi pendidikan saya yang kuat yang diawali di TK Pangudinluhur Yogyakarta. Jadi, jangan ragu ya untuk daftarkan anak-anak di TK Pangudinluhur Yogyakarta. Nah, pandemi COVID-19 ini, banyak sekolah yang mengalami kesulitan dalam melangsungkan proses pendidikannya. Bahkan mereka seakan-akan mati gaya.
Mereka tidak tahu apa dan bagaimana harus melangsungkan proses pendidikannya. PG TK Pangutiluhur Yogyakarta sebagai salah satu institusi pendidikan di kota Yogyakarta yang telah berpengalaman secara matang, terus mengembangkan kreativitasnya di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir. Dengan kreativitasnya, proses pembelajaran, proses pendidikan terus berlangsung di tengah masa pandemi ini. Bahkan prinsip-prinsip pendidikan juga dipertahankan, di mana ada relasi antara siswa dengan pendidik. Ada relasi siswa dengan sumber belajar, ada relasi siswa dengan siswa-siswa yang lain. Relasi yang baik ini terus dikembangkan sehingga siswa tumbuh kembang dengan baik. Bahkan pengetahuan dan keterampilannya terus dikembangkan sehingga mencapai hasil yang optimal di dalam perkembangannya. Tidak hanya itu, PG TK Pangutiluhur Yogyakarta juga mengembangkan relasi siswa dengan Tuhan. Siswa diperkenalkan dengan Tuhannya sebagai penciptanya, sehingga terjalin hubungan yang baik, relasi yang intim antara siswa dengan Tuhannya. Terima kasih kepada PG TK Pangutiluhur Yogyakarta. Anak saya, Jonas Pramudya Krisandi, sudah mengalami proses pendidikan sejak di playgroup, bahkan 2 tahun di TK. Terima kasih Jonas boleh mengalami menjadi bagian dari proses pendidikan. Kami merasakan ada perkembangan yang baik, ada pertumbuhan yang luar biasa yang dialami oleh Jonas. Terima kasih Bapak dan Ibu guru dan tim kreatif yang terus solid dan terus berkreativitas, sehingga dari hari ke hari semakin membaik kualitas pendidikan dan pembelajaran secara online. Sekali lagi, terima kasih PG TK Pangutiluhur Yogyakarta. Halo guys, namaku Kela Ayodya. Aku sekolah di TK Pangutiluhur Yogyakarta. Nah, kali ini Kela mau cerita nih kenapa Kela suka sekolah di TK Pangutiluhur Yogyakarta. Nah, di situ itu banyak lomba-lomba. Aku dapat piala 3. Tiap pialanya aku juara menggambar, deklamasi, menghias ayat emas. Nah, aku juga suka sekolah di sana karena gurunya baik-baik semua. Semuanya ya guys. Nah, makanya ayo sini ikut bareng aku sekolah di TK Pangutiluhur Yogyakarta. Tunggu ya. Dah. Nama saya Dr. Ratna. Saya senang bisa menyekolahkan anak saya yang ragil ini di TK Pangutiluhur Yogyakarta dan kemudian masuk di SD Pangutiluhur Yogyakarta. Padahal kalau dilihat dari jarak, sangatlah jauh rumah saya dengan sekolahannya. Dahulu saya tidak mengetahuinya. Saya hanya mencari sekolah Katolik yang baik. Tujuan saya hanya itu. Setelah masuk dan berinteraksi, saya merasa nyaman karena keramahan dari satpam sampai dengan guru-gurunya. Satpam itu hafal anak-anak satu persatu. Siapa orang tuanya? Dia begitu menjaga anak-anak sehingga saya tidak risau apabila terlambat menjemput. Bagi saya, keselamatan anak-anak itu nomor 1. Para guru juga sangat komunikatif, selalu memberitahukan bila ada sesuatu pada anak. Semua anak diajari satu persatu dengan telaten dan tidak membeda-bedakan muridnya. Anak didik yang masih imut-imut juga diajari berdoa Bapa Kami, Salam Maria. Gurunya juga pintar-pintar, kreatif dan inovatif, sehingga anak-anak menjadi berani, tidak pemalu.
anak-anak enjoy dan gembira, itu yang terpenting. Anak juga dilatih bertanggung jawab dan jujur. Ini juga amat sangat membanggakan. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab, gembira dan jujur. Saat anak saya SD, di SD Pangudihur juga, terlihat pula bagaimana para pendidik yang berkarakter bisa menumbuhkan minat membaca. Ini yang sangat mengagumkan. Setiap anak bisa menjadi berkembang sesuai dengan talenta masing-masing. Dengan bangga dan sangat bangga, saya menjadi mamanya Aloysius Agni Ardi Danto yang saat ini kelas 9 belajar di SMPN 8 Yogyakarta. Selain bisa berpikir dengan cerdas, anak ini juga berbudi pekerti luhur, ciri generasi masa depan Indonesia.